اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مطالب الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا وشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله الحجر لغة المنع، وشرعا المنع من تصرف خاص بسبب خاص. أنواع الحجر اثنان: ما شرع لمصلحة المحجور عليه وتحته أفراد، وما شرع لمصلحة غيره لمصلحة غيره وتحته أفراد. ومن أفراد الأول الحجر في المال على السفيه وهو المبذر بماله. ومن أفراد الثاني الحجر على المفلس في أعيان ماله، وهو شرعا من زاد دينه الحال اللازم لآدمي على ماله. سورة الحجر على السفيه. سورة الحجر على السفيه أن يبذر عمرو لماله بعد رشده، فيقول الحاكم: منعت عمرا من التصرف في ماله. سورة الحجر على المفلس. سورة الحجر على المفلس أن يكون لزيد على عمرو 1000 دينار دينا حالة لازمة زائدة على ماله، فيطلب زيد أو عمرو أو هما من الحاكم الحجر على عمرو، فيقول الحاكم: منعت عمرا من التصرف في أعيان ماله. الحجر ini bab sangat penting ya di dalam muamalah. Dan ini bab jelas sekali kemaslahatannya untuk orang yang bermuamalah dengan kita. Jadi kita dalam bab ini benar-benar dianjurkan untuk sangat berhati-hati. Apa itu al-hajr? Al-hajr lughatan, secara bahasa al-hajru lughatan al-man', larangan. Al-man' itu larangan. Wasyar'an, dan secara syariat al-man'u min tasarrufin khas adalah larangan dalam bertindak secara khusus bisa babin khas dengan sebab yang khusus. Seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang khusus dengan cara yang khusus. Artinya kalau ada larangan khusus berarti ada yang diperbolehkan. Ya. Ada larangan khusus berarti ada yang diperbolehkan. Bisa babin khas dengan sebab yang khusus, dan sebab itu ya, kalau di dalam bab muamalah maka sebabnya adalah muamalah itu sendiri atau masalah harta kekayaan. Ya. Maka di sini secara terperinci yang namanya hajar tadi itu, ya, larangan itu orang-orangnya ada 8 secara tafsir. Ada yang menjelaskannya itu, ada yang menjabarkan lagi sampai 70 orang atau 70 golongan. Tapi intinya yang kita lihat, yang kita banyak alami itu ya, adalah 8 orang. Siapa? Yang pertama adalah sobi
atau anak bayi, anak bayi atau anak yang belum tamyiz, balita lah ya, 5 tahun ke bawah atau ya 5 tahun ke bawah. Maka anak yang kecil seperti itu dilarang walaupun tidak melalui hakim. Larangan itu ada 2. Katanya memang secara syariat dilarang dan kemudian oleh hakim dilarang. Hakim memutuskan fulan nggak boleh apa namanya jual beli dan lain sebagainya. Sobi atau anak bayi atau anak kecil atau balita itu tidak boleh melakukan jual beli. Itu sudah ada dalam babul be' kemarin ya, bab tentang jual beli sudah dijelaskan. Anak bayi kalau mau beli barang itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ada ulama yang memperbolehkan kalau hal itu safa sifir umur atau barang yang remeh, beli permen. Kalau ada anak bayi ya, beli sepeda motor, beli mobil, wah itu luar biasa itu tidak boleh ya. Secara syariat tidak boleh walaupun itu bayinya cerdas, kaya raya, tetap tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-majnun, orang gila. Orang gila semuanya tasarrufnya atau tindakannya dilarang, dicegah. Ya. Sampai kapan? Sampai sadar. Sampai sadar. Yang ketiga adalah as-safi. Nah ini siapa itu safi? Nanti insya Allah ada penjelasannya. Safi itu adalah orang yang mubadzir, foya-foya, terlalu foya. Dan foya-foyanya bagaimana? Foya-foyanya itu di hal-hal yang haram ya. Ataupun bahkan di hal-hal yang makruh. Ada satu orang punya duit ya. Duitnya dibuat beli rokok 1 ton 3 trailer. Karena kayak gini ini hakim mau larang ya, diputuskan untuk dilarang. Sampai kapan? Sampai dia dewasa dalam berjual beli alias tidak mubadzir. Itu dalam nanti insya Allah ada penjelasan yang lebih rinci. Kemudian yang keempat muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Tapi dalam bab ini muflis adalah orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Dia punya harta asetnya misalnya 500 juta. Tapi utangnya 2M atau 5M. Berarti hartanya sama utangnya banyak mana? Nah, lalu itu orang yang banyak utangnya tadi dicegah. Kamu sekarang nggak boleh jual beli. Ya. Nanti ada yang mengatakan boleh jual belinya, tapi cuma jual nggak boleh beli. Nah, cuma jual nggak boleh beli. Untuk apa? Kemaslahatan orang yang diutangi, orang yang uangnya diambil dipinjam itu maslahat untuk mereka, supaya orang yang muflis tadi itu sanggup untuk membayar. Kalau enggak, ya susah kan. Makanya itu dicegah dia, lalu dia boleh jual barang dan lain sebagainya. Untuk beli nggak boleh. Kenapa? Karena itu mengeluarkan duit. Tapi kalau untuk jual kan dapat duit. Begitu juga maslahat termasuk tidak boleh nambah utang. Ya, tidak boleh nambah. Kalau nambah utang lagi, ini kan dicegah supaya tujuannya adalah supaya tidak nambah utang dia. Kalau nambah utang dia, yang lain juga nggak bakal membayar. Nah itu juga termasuk apa namanya itu, kredit itu. Oh, ya leasing itu kalau misalnya utang terus nggak kebayar, barangnya hilang, namanya jelek kan ya? Iya, apa itu? Hah? Iya kan? Misalnya ada satu orang, ya, Amr. Si Amr ini kredit mobil, lalu mobilnya gak dibayar total, lalu kemudian mobil itu gak tahu dikemanakan sama si Amr. Otomatis namanya kan blacklist ya, di blacklist. Nah blacklist ini namanya hajar. Blacklistnya ini namanya
hajar. Supaya yang lain nggak bisa kredit di tempat yang lain. Tujuannya itu seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah al-marid, orang sakit. Orang sakit juga dihajar. Terutama orang yang sakitnya sakit parah. Ada satu orang, dia itu punya penyakit yang tidak diperbolehkan makan yang pedas-pedas. Lalu datang ke warung beli barang yang pedas. Berarti apa? Bunuh diri. Maka orang yang seperti ini, maka dia dihajar. Siapa yang menghajar? Yang menghajar itu berarti yang melarang ya. Yang menghajar atau yang melarang itu adalah dokter. Ini jenis-jenis larangannya. Yang keenam adalah al-abd, budak. Budak itu dilarang segala tindak tanduknya kecuali jika diizinkan oleh tuannya. Budak tidak boleh melakukan apapun kecuali dengan izin tuannya. Jadi yang menghajar adalah yang melarang adalah tuannya. Dan ada beberapa hal yang lain yang dilarang oleh syariat, tapi di kitab ini disebutkan cuma ada 6, padahal 8 golongan. Ya. Dan murtad, yang ketujuh orang murtad. Nah, murtad ini bagaimana? Murtad juga dilarang tasarrufnya atau tindak tanduknya, muamalahnya. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke Islam. Oleh karena itu kalau orang murtad hartanya mauquf, berhenti. Itu harta mati. Satu orang murtad hartanya mati, usir dia. Ini bukan harta. Sampai kapan? Kalau dia kembali baru dibagikan. Kalau masuk Islam kembali baru dikembalikan. Nah kemudian orang yang dilarang tasarrufnya yang ke-8 adalah ar-rahin, orang yang gaden. Dan orang yang menggadekan barang. Sampai kapan? Orang yang menggadekan barang itu dia tidak bisa melakukan apapun dengan barangnya sampai utangnya dilunasi. Jadi ada 8 golongan. Itu orang-orang yang dilarang tasarrufnya. Makanya itu syariat ini benar-benar luar biasa, dijaga. Dan kebanyakan orang-orang yang rugi-rugi bangkrut ini ya karena muamalahnya nggak benar. Muamalahnya nggak, entah si pembeli, entah si penjual, itu pasti kalau tidak berjalan atas syariat, pasti dia akan mengalami, salah satunya akan mengalami kerugian. Sebutkan satu muamalah yang menguntungkan dua belah pihak, tapi muamalah tersebut di luar daripada syariat Islam. Karena muamalah di dalam Islam ini maslahatnya itu untuk dua orang, untuk dua orang. Walaupun yang satu itu kesannya kayak rugi, ya hajar satu orang, ya, orang safi, mubadir, dia punya harta banyak. Oh, diajak tiap hari ngajak orang makan yang haram, ya, makan yang haram, minum, ajak mabuk-mabukan. Selain dosa, dia juga telah bermubadir, berfoya-foya, walaupun hartanya banyak. Maka kalau seperti ini bagaimana? Ini ada yang namanya apa? Ini kan kelihatannya menguntungkan dia, tapi di situ syariat mencegah. Kenapa? Ini merugikan dia walaupun dia duitnya banyak. Walaupun duitnya banyak, itu termasuk merugikan. Makanya dilarang. Maka dikatakan anwa'ul hajar itsnan,
Kalau secara ringkas, macam-macam daripada al-hajar atau larangan di dalam permuamalat ada dua. Apa itu? Yang pertama masyuri'a li maslahah. Yang pertama adalah apa-apa yang disyariatkan untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Siapa yang maslahat siapa? Maslahat al-mahjur alaih, orang yang dihajar, orang yang dilarang. Ini larangan untuk fulan, untuk dia, ya, karena kemaslahatan dia, demi kebaikan dia, bukan demi kebaikan orang lain. Wa tahtahu afrad. Nah, di bawah kelompok ini ada beberapa golongan. Di sini dikatakan dia salah satu faqat, adalah dua orang saja. Ahaduha, yang pertama ma dzakara huna adalah yang disebut di sini. Yaitu yang disebut di sini adalah as-safi, ya. As-safi. As-safi. Kemudian tadiha, yang kedua al-hajru 'ala as-saghir, adalah larangan bagi anak kecil fi ghairil ibadat, di selain ibadah. Orang anak kecil jual beli dilarang. Anak kecil mau utang dilarang. Anak kecil mau gaden dilarang. Ada anak SD mau kredit motor boleh, dilarang. Itu namanya al-hajar 'ala as-saghir. Tapi kalau ada anak kecil mau sholat, boleh. Anak kecil mau sedekah, boleh. Duit bapak yakin. Nek tuku-tuku gak boleh, tapi nek habis sedekah silakan. Seperti bapak tadi, sedekah mana? Karena sedekah itu kan ibadah maliyah, urusannya harta. Anak kecil mau akikah, mau bukan akikah, mau udhiyah, beli kambing, boleh? Gak boleh. Ibadahnya bukan ibadah yang maliyah. Ada anak kecil mau berangkat haji, gak bisa, ini urusannya bayar duit, ya. Maka yang hal-hal seperti itu, urusan sama harta, duit, itu dilarang. Minal mumayyiz, dari orang-orang anak kecil yang mumayyiz. Kalau walinya, anak kecil itu kaya, tapi punya wali, punya paman. Misalnya anak kecil yatim piatu, duitnya dipegang sama pamannya, ya. Si anak kecil itu ngomong, paman saya kepingin berangkat haji. Oh iya, ya, nanti aja kalau sudah besar. Ya tidak, paman saya mau sekarang. Bagaimana seperti ini? Boleh. Tapi yang mendapat duitnya siapa? Pamannya, walaupun itu punya duit si anak. Dikasih itu duitnya si anak, ya, kepada travel ataupun wakil ataupun agen haji dan umroh itu kasih tetap, saya wakilkan kamu untuk menjaga ini anak, segala ibadahnya dan lain sebagainya, kan sudah ada pemandunya. Tapi itu yang bayar siapa? Pamannya, walaupun itu duit si bayi atau si anak kecil. Fala tasihhu agudu, maka tidak sah seluruh akad-akadnya si anak kecil tersebut. Yakun ghadiyan, itu anak mau jadi ghadi atau jadi wali, ya. Wala yali nikahan wala ghairu, bahkan untuk menjadi wali nikah pun gak boleh. Ada satu orang ibu-ibu punya anak kecil, ngomong sama ibunya, ini ibunya sudah kawin, ya, kepingin kawin ibunya ini, ya. Terus si laki yang ngelamar ibunya ngomong, kesini mai supaya halal, anakmu aja jadi wakil wali. Bagaimana ini nasibnya? Gak boleh. Jadi ini kawin dengan nama pak ibu ini, ya, gak boleh.
Seluruh akad-akadnya batil kecuali ibadah. Lu kan nikah itu ibadah, iya, tapi nggak seperti itu juga. Ya ada batasannya. Amma ibadatul mumayyiz, adapun ibadat yang mumayyiz, yang membutuhkan syarat tamyiz, fatasih maka sah. Wa kadza begitu juga idnuhu fi dukhulid dar. Si anak kecil mengizinkan seseorang untuk masuk ke dalam rumah. Tapi itu dengan izin orang tuanya. Gak asal nelpok doang. Kalau misalnya ada satu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia sama ibunya atau bapaknya, oh, nah, bilang suruh masuk. Ngomong sama anaknya, bilang suruh masuk. Maka itu hukumnya bagaimana? Boleh. Itu boleh. Wa isal hadiah, atau menyampaikan hadiah. Anak kecil dibilangin sama bapaknya, nak ini ya kasihkan ke tetangga misalnya. Kasih itu ke anak tadi dalam jalan ke rumah tetangga. Boleh. Ini termasuk muamalah ya. Dan itu syaratnya idza lam yujarrab alaihi al-kadhib, selama anak itu bukan anak yang dikenal pendusta atau pembohong. Pas anaknya bujukan, nah ini hadiah kasihkan ke tangga ya, oh iya pak kasih, nah anaknya bujukan, oh wis pas ya itulah. Walahu tamalluk al-mubahat wa izalatul munkarat, dan boleh si anak itu memiliki ya, tamalluk itu mengambil milik, al-mubahat barang-barang yang mubah. Atau anak dikasih hadiah, kasih permen, ini mubah enggak? Mubah. Kasih ini atau sesuatu yang remeh. Diterima. Boleh. Tapi kalau hal-hal yang besar ya jangan boleh ya. Satu anak, misalnya presiden kasih pertanyaan, hadiah sepeda, itu syariat ya oleh arah itu arah SD. Oleh kita ayo namanya ini siapa? Jawab. Mau kasih hadiah, lu udah stop, nggak sah itu, nggak sah. Kenapa? Ini suatu hal yang bukan yang remeh, kayak permen roti, ya. Traktir apa itu silakan, tapi kalau yang besar-besar jangan. Masih sepeda motor anak kecil, ya boleh. Itu tamallukul mubahat wa izalatul munkarat, dan juga izalatul munkarat, menghilangkan yang kemungkaran. Itu boleh kalau ada anak kecil amar ma'ruf nahi munkar. Ini apa itu? Misalnya ada satu orang minum mabuk taruh, itu orang kecil melihat kok kata pak ini calon wali ya gitu. Kalau katanya kalau pura-pura dekat, motornya disuruh cekal pecah. Oh, apakah anak itu boman? Enggak boman. Boman itu apa namanya? Nanggung. Enggak ada ini. Enggak. Itu izalatul munkarat. Wa yajuz tawkiluhu fi tafriqatuz zakat. Dan boleh mewakilkannya dalam membagi zakat. Anak kecil, sila kasih. Ini kasihkan atau ibu itu ya kasih duit zakat kan ibu. Boleh. Wanahu idza uyyina lahu al-madfu' alaih, kalau itu dita'yin itu dijelaskan bahwasanya yang terima zakat ibu itu ada orangnya. Tapi kalau anak kecil itu nggak tahu siapa yang mau dikasih zakat, bilang nah ini tolong kasihkan orang-orang itu ya, tinggi. Anaknya nggak tahu. Nah maka hukumnya bagaimana? Nggak boleh. Bolehnya ketika dia itu jelas siapa penerimanya. Itu baru boleh. Kalau selain itu nggak boleh. Tadi yang pertama safi, yang kedua adalah anak kecil, yang ketiga al-hajar alal majnun fi jami'il asya'. Larangan bagi orang gila di seluruh perkara. Ibadah, muamalah, wilayah,
jadi wali-walinya nikah, walinya itu nggak boleh. Orang gila nggak boleh ya. Yang boleh apa? Cuma satu hal. Naam yasihu tamalluku bil istiad oleh ihtitab. Kalau si orang gila tersebut berburu, dapat binatang buruan atau mancing, orang edan orang gila, ya. OGDJ kok ada diblokir baik, diblokir. Orang gila mancing, wah, ya. Oleh dapat itu ikan atau jebur di kali itu dapat ikan. Ya. Apakah ini yang dia dapatkan ini termasuk hal yang dilarang? Enggak. Ya, karena itu temelungnya dia itu sudah kepemilikan dia. Termasuk kalau ada orang majnun, orang gila majnun, dia cari kayu bakar. Ada orang gila cari kayu bakar, sumber kayu bakar. Berarti itu haknya siapa? Hak itu orang gila. Itu boleh. Wanah wihima, dan selain itu berdua seperti misalnya berburu, apa namanya, burung ataupun bila hewan-hewan yang lainnya. Orang gila dilarang dalam ibadah, dilarang. Tapi zaman sekarang ini ada orang gila kemudian ibadah, bukan dilarang, tambah yang ngelihat itu wali. Ya dah, kebanyakan gitu, repot. Padahal kaidah-kaidah mengenali wali Allah itu sebenarnya dalam sisi dia itu bisa dikenali. Di sisi lain ada tambahannya, husnuzon. Ya, gak asal-asalan. Siapapun dia, walaupun itu baginda Nabi Muhammad, itu kalau ingin mengenali itu adalah baginda Nabi Muhammad, yang pertama adalah husnuzon. Ya. Makanya beda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya. Abu Jahal itu hidup bersama baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hidup bersama baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat baginda Nabi Muhammad, pandangannya adalah ini orang jujur, siddiq, tabligh, amanah dan lain sebagainya. Ini pantas dari Nabi. Iki Nabi. Abu Jahal enggak. Hadza ghulam Abi Thalib. Iki anak angkatnya Abu Thalib. Beda pandangan. Ya. Begitu juga mengenali wali. Wali itu ya dikenalinya dengan caranya. Makanya dikatakan ya guru qaumun an-hudahu dhallu wa raddimu fi aslina wa qallu wa kullahum qalla walakin jallu an antarahum a'inul juhal. Dikatakan sebagian orang mengatakan guru qaumun an-hudahu dhallu, mereka itu wali enggak ada. Qad raddimu fi aslina wa qallu. Di zaman kita orang enggak ada. Saya pernah ziarah Pegirian itu. Pegirian itu saya ziarah ini, ziarah itu, semuanya selesai ziarah, didatangi sama satu orang. Tadi itu ziarahnya kok banyak, keluarga semuanya kah? Saya bilang, oh iya sebagian keluarga, sebagian lagi ya wali-wali Allah. Wah masa ada wali Allah? Ya ada lah, saya bilang. Ya ada lah. Itu sebelum saya berangkat Hadramut itu bersama. Terus dia ngomong, wali terakhir itu ya Sunan Ampel, setelah itu gak ada wali. Oh ini repot. Tapi ngomong apa? Ngomong apa lagi? Oh, Sunan Ampel. Sampai ziarah Sunan Ampel. Ya saya kadang-kadang ziarah Sunan Ampel. Itu terakhir ya, iya. Padahal Sunan Kalijogo itu zamannya setelah Sunan Ampel. Sunan Derajat itu anaknya Sunan Ampel. Bapaknya wali, anaknya tidak wali lah. Sunan Bonang itu anaknya Sunan Ampel. Kalau terakhir Sunan Ampel lah sing liya iki wali sopo? Gak ada wali songo, paling wali telu. Iya dah. Wali telu sapa wae? Maulana Malik Ibrahim, ya, Sunan Ampel, siapa lagi? Maulana Ishaq. Selesai. Buyar ceritanya. Nah, mungkin ini sudah disebutkan sudah zaman oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Fiqih, termasuk muridnya Imam Abdullah al-Haddad. Qad uddimu yaqulu qawlan qad uddimu fi asnawin wa qul lahum kalla walakin jallu. Enggak, mereka itu wali-wali itu jallu.
jelas, orang itu banyak, jelas. Tapi nggak ketok antarohum ayunul juhali, nggak kelihatan dari matanya orang-orang bodoh. Itu kata siapa? Kata Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Buki alamat dunia. Jadi kayak gitu. Harus surah nampel ya. Nah itu. Jadi cara mengetahui wali paling enggak pertama antum husnuzan. Kedua, kemudian dikenali dengan sifat-sifatnya, dengan ibadahnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Ngaku wali supaya nggak tahu itu tuh wali. Ini banyak orang. Rodok sakti titik bagus kan wali. Padahal ketepaan. Apalagi kayak gini, orang majnun kemudian dia katik kalung tasbih melaku bendino iktikaf nang ampe. Oh wali gede. Nah kayak gitu wali itu. Ya. Lo wali beb ada satu orang tuh. Lo wali beb, kau ngerti tuh kau wali. Tak kayak dua itu lo beb. Ya, tak ngerti beb. Lo gendeng kok kayak dua, tak ngerti. Itu kan katanya wali itu nggak tahu dunia, lu itu ngono wali itu ya mangan, tuku, muamalah, ngono ngetesin tadi wali ya, duit dari nggak ngerti duit 100.000, besok 10.000 sedikit 10.000, lo ngomong jam turun apa yang pakai duit, ya, waktu lu ngomong saya sih deh. Nah kemudian Wayastamil hajar sobi terus menerus berlangsung itu larangan bagi anak kecil sampai kapan? Sampai balik. Sampai balik. Kemudian larangan bagi orang gila itu sampai kapan? Sampai sadar dia sudah gak gila lagi, maka sudah diangkat hajarnya. Fayafuk ba'dahuma bila galdin, maka otomatis terlepas tanpa mendatangi hakim ataupun godi. Karena apa? Karena dilarangnya anak kecil dan orang gila itu dalam bermuamalah itu dengan sendirinya, bukan diangkat di pengadilan, tapi dengan sendirinya. Walau la yatawaqqaf zawaluhu alaihi, maka tidak perlu dalam mengangkat larangan itu harus datang ke hakim kan. Kemudian dikatakan di sini wa ma syuri'a li maslahati ghairihi wa tahtahu afrad. Nah, tadi kalau yang disyariatkan untuk kemaslahatan orang yang dihajar, orang yang dilarang, sekarang adalah kemaslahatan orang lain. Orang lain. Wa tahtahu afrad, di situ ada beberapa golongan. Catatan kaki nomor 3, anhaha ba'duhum ila sab'in. Ada yang menghitung sampai 70 golongan. Ada yang menghitung sampai 70 golongan. Pakai. Bergola al-Adra'i, al-Imam al-Adra'i beliau mengatakan la tanhasir, enggak terhitung afradu masailihi, tidak terhitung permasalahan daripada kemaslahatan larangan seseorang untuk maslahat orang lain. Untuk maslahat orang lain. Saya kasih contoh. Ada satu orang, dia kerjaannya, orang tersebut itu kerjaannya mengganggu perempuan. Apa bahasa ya? Hah? Bahasa yang memberi gitu, nganyeng. Ngerti nganyeng? Genit, laki genit. Nah, kalau mau wedok lewat disuiti, nggak tahu ucap mau salam, tapi kalau mau wedok lewat baru salam. Ini orang genit namanya. Nah ini salah satu cara supaya menghilangkan kegenitannya adalah dilarang. On mulai mening gak boleh lungguh nang jalan, gak boleh duduk di embong, gak boleh duduk di jalan, gak boleh duduk di jalan yang tempatnya perempuan-perempuan lewat dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu larangan. Apakah di sini ada? Gak ada.
Di sini nggak ada. Termasuk satu orang yang jika dia itu kerjaannya kawin cerai, dia itu punya duit luar biasa, tapi kerjaannya itu nggak bisa. Melihat ada perempuan cantik sedikit dikawin, setelah itu biasanya dicerai, dikawin kemudian dicerai. Nah, orang yang kayak gini itu bagaimana? Maka diputuskan bagi orang yang seperti ini untuk dihajar, dilarang muamalah, terutama larangan untuk menikah. Terus kalau nggak menikah bagaimana? Dibelikan budak dari hartanya. Kalau orang itu ya, punya budak perempuan, budak ini nggak bisa dinikahi. Karena apa? Karena budak ini bukan orang bebas. Menikah itu cuma untuk orang yang merdeka. Tapi kalau budak itu dimiliki. Nah kalau sudah dimiliki mau dikumpuli silahkan. Itu budak. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana? Budak kayak lu plak sambil ngomong saya cerai kamu, saya cerai kamu, bikin tas baik kamu, saya cerai kamu, saya gak cerai budak. Kenapa? Karena kepemilikan. Nah itu cara, itu termasuk hajar, menghajar atau melarang seseorang untuk menikah dengan cara seperti ini. Kalau dia itu orangnya suka kawin nyetlak, bahasanya itu kawin cerai. Jadi seperti itu. Minha ma dzukira huna, di antara lain apa yang disebut di sini ya. Ada beberapa masalah. Minha al-hajar al-rahib adalah al-hajar melarang seseorang yang menggadaikan barang. Fil marhun al-haqil murtahin dalam apa namanya muamalah pergadaiannya. Satu orang gadai barang, Ini orang yang menerima barang itu juga dapat hajar. Hajarnya apa? Gak boleh dipakai ini barang kecuali dengan izin si yang menggadaikan. Begitu juga ini orang, dia tidak boleh melakukan muamalah lain ketika dia memiliki uang untuk melunasi barang tersebut. Bahkan dia tidak boleh memakai barang tadi selama itu barang tergadai. Kapan? Sampai tebus. Begitu ditebus baru. Ini kebijakan. Saya kasih contoh yang lebih enak. Ada satu orang menggadaikan sawahnya. Saya gadaikan sawah ke Habib Muslim. Sawah itu berarti punya siapa? Punya saya tetap. Ya. Tapi di sisi lain saya punya hutang. Lalu sawah tersebut mau saya tanami, boleh nggak saya tanam? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ini sawah walaupun atas nama saya, tapi ini sekarang di bawah tangannya Habib Muslim. Sampai kapan? Sampai saya melunasi. Itu saya lunasi plak, ini sawah, boleh saya tanam. Kalau belum saya lunasi, ya nggak boleh saya tanam. Itu dihajar, dilarang untuk saya menanam di tempat-tempat sawah yang saya gadaikan tersebut. Sawah yang dipanen. Sawah yang panen, ditandur dahulu apa panen? Mampu ditandur, gadai. Oh, ya nanti itu ada transaksi, ada syarat-syarat dan sebagainya. Kemudian wal hajar 'ala raqiq fil muamalat li haqqi sayyid. Begitu juga hajar, larangan bagi budak di dalam muamalat. Kenapa? Karena itu budak punyanya sayyidnya, izin dulu kepada tuannya. Termasuk juga kalau budak itu kaya. Ada budak kaya, misalnya itu budak-budak kerajaan. Zaman dulu itu kebanyakan raja-raja itu nikahnya sama budak. Saya kasih contoh, misalnya saya punya kerajaan di sini ya, di Indonesia misalnya. Saya punya kerajaan. Lalu saya perang dengan siapa? Dengan Israel. Dengan mereka.
Begitu saya perang, saya dapat amanan perang banyak, perempuan banyak. Nah perempuan sana kan cantik-cantik. Saya nikahi, tapi bukan sebagai orang bebas, sebagai budak. Lalu begitu saya nikahi, ya, mereka juga dapat budak-budak tersebut dapat gaji lah. Gaji ini disimpan, ditabung sampai menjadi ratusan juta. Lalu budak perempuan tadi itu mau beli mobil dan lain sebagainya, boleh nggak? Nggak boleh. Apa? Sebentar, kamu harus izin saya. Termasuk halnya seorang istri. Istri punya harta. Boleh nggak istri itu asal-asal muamalah dengan hartanya? Aku beli duit apa itu boleh nggak? Ya walaupun ada yang memperbolehkan, ya, tapi dikatakan harus izin dengan suami. Saya kasih contoh, satu orang perempuan rambutnya hitam, mau dikelir putih. Juga sama saya mau nih. Ini kan sambil putih. Bukan es putih bosan saya dikelir kira mana. Kok enggak dikelir apa? Ungu, hijau, semacam macam besok. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Loh kan rambutnya dia. Nah, sama saya lah ngono loh. Kan hakku, hak asasi manusia. Rambut itu ya sakarepku. Ini syariat kok masalah rambut. Terus bagaimana? Harus izin dengan ya apalagi budak, ya seperti itu. Untuk maslahat siapa? Maslahat si budak itu sendiri, bukan maslahatnya saya. Maka fatawaqaf sihataha, maka berhenti sahnya itu dengan izin si sayyid. Ingkana mukallafan rasyidan, kalau si sayyid itu adalah orang yang mukallaf dan orang yang rasyid. Rasyid itu orang yang berakal, ya. Artinya yang dewasa dalam keputusannya. Amal ibadat, kalau masalah ibadat maka sah. Perempuan tadi mau beribadah sah ibadahnya, walaupun tidak diizinkan oleh sayyidnya. Budak tersebut mau ibadah sah, walaupun tidak diizinkan oleh sayyidnya. Tapi kalau muamalat harus izin. Amal wilayah bala tasih minhu, maka adapun kalau wilayah kewilayahan maka tidak sah. Seorang budak tidak sah. Wa minha walau biidnihi, walaupun dengan izin sayyidnya. Budaknya pinter profesor, ya. Budaknya profesor kepingin tapi jadi hakim. Ini budak ini mau jadi hakim. Sayyidnya SD gak lulus. Tuannya itu SD gak lulus. Budaknya profesor. Terus si budak ngomong sama sayyidnya, Tuan, saya ini ditunjuk menjadi seorang hakim agung. Bagaimana menurut Tuan? Ya. Saya itu ngomong, aku itu SD gak lulus, karena melangkai enggak, kamu gak saya izinkan. Padahal ini profesor, gak saya izinkan. Hukumnya bagaimana? Ya sudah, gak usah tadi. Ataupun pakai diizinkan. Ya. Walau biidni, ataupun diizinkan. Oh iya, ya biar terkenal budak saya adalah hakim agung. Tetap gak sah. Tetap gak sahnya kapan? Kalau dibebaskan. Kemudian minha al-hajar al-marid. Begitu juga larangan bagi orang sakit. Fima zada ala thuluth bi haqqil waratha. Adapun orang yang sakit itu dilarang bermuamalah dengan uangnya yang lebih atau hartanya yang lebih dari sepertiga hartanya. Ini termasuk dalam bab wasiat. Ada satu orang, dia punya anak, mungkin dia itu kecewa dengan anak-anaknya. Lalu kemudian, ini banyak nih. Lalu kemudian si orang tua tadi itu, si bapak lah, ada bapaknya. Bapaknya itu kecewa dengan anak-anaknya. Bapaknya punya perusahaan, nggak taunya anaknya nggak ada yang mau bukan perusahaan tersebut atau usaha tersebut.
Lalu si bapak ngomong, "Kon caranya ngono kabeh nak." Ya, saya menulis wasiat bahwasannya seluruh perusahaan saya, pabrik saya, perusahaan saya, semuanya saya hibahkan kepada sekretaris saya. Semuanya saya berikan kepada sekretaris saya. Hukumnya sah? Sah nggak? Nggak sah. Kamu sedang sakit. Nah terus, kan ini wasiat saya berikan kepada dia, selesai anak-anakku mengecewakan, semuanya kerjanya nggak mau mengerjakan, meneruskan usaha saya. Tetap wasiat itu nggak boleh lebih daripada 3/3. Makanya itu saya pernah, nah ini kajian, saya pernah nangani satu kasus ruqyah. Dalam kasus itu sampai akhirnya, ya ini cuma sekedar cerita aja. Dalam kasus itu terhadap saya mendapatkan satu pengalaman, tahu dari penghulu jin. Gara-gara kasus itu aku ngawin jin, Pak. Jin tidak kawin dong, kan? Nah, kenapa? Karena ada satu di Madura ini. Di Madura, kejadiannya di Madura, tapi orangnya waktu itu datang ke sini. Dia diambil anak sama bibinya. Bibi nggak kawin, bibinya satu orang. Kok pas bibi sugih, bibinya kaya raya, nggak punya anak, ngambil anak saudaranya. Dirawat mulai kecil sampai dewasa, bibinya meninggal, wasiatnya ketemu, kabeh hartanya diberikan kepada anak yang dirawat, anaknya pas perempuan. Loh, bibi ini punya saudara, punya ponakan juga, laki-laki dan lain sebagainya. Nggak dapat satu pun spesial pun. Makau. Akhirnya apa? Dipatahin. Ini orang harus mati. Kata saudara-saudaranya. Caranya bunuhnya ya nggak mungkin dipatahin dengan dibunuh secara langsung. Lalu bagaimana? Dikirimlah sihir. Disihir. Waktu itu saya pas perjalanan ke di Tugu Hantri, Bangil, saya ke Bangil. Balik, tak lihat telepon pakai, ternyata ya ini masalah kasus. Di anu nggak mati-mati. Saya besok beli, seret. Balik mana? Raja gitu. Akhirnya saya tanya alasannya kenapa, katanya dia kata si itu ya, dia mengatakan saya suka sama ya, lupa saya namanya, perempuan orang perempuan. Saya suka sama dia gitu saja. Oh, ya. Terus siapa caranya? Pinter-pinteran. Terus gini baik, kan nggak daripada sama dia, kamu nggak bakal selesai. Kamu saya nikahkan lagi. Kenapa? Dihadirkanlah jin perempuan muslimah yang cantik. Bismillah dihadirkan, hadir. Ya, aku tak ketok, kan. Walaupun tadi penghuni jin ini tak ketok. Ya, terus saya bilang, kamu mau sama dia? Dia jawab, ya saya mau. Kalau kamu mau ya kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi jadi kafir. Si jenenge jin. Nek ketok wedok jadi cerdas. Biasanya kalau meruqyah gitu saya tuntun, ayo ucapkan asyhadu. Itu melok asyhadu. Allah ilaha illallah. Tapi begitu masalah kawin, ayo syahadat. Saya tuntun asyhadu. Nggak mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna terus. Lu ajar sih. Jadi kita duduk anu ya, kita menang nyoto saksinya akeh. Ini kan masalah kawin kok pinter ya. Habis itu dia keluar, alhamdulillah itu sudah lemes karena sukmanya kena lah ibaratnya itu. Balik sudah saya alhamdulillah selesai. Gak taunya ada satu orang ngomong, balik lagi katanya, lu balik mana? Ternyata apa? Ketika saya tanya, ya apa? Kenapa kamu ngomong? Bapak kembali lagi. Enggak, saya nggak cocok. Loh ini terus dikawin nggak cocok.
Ya sudah, sampai akhirnya saya nikahkan lagi dengan jin yang lain, kemudian dia masuk Islam dan kita kasih perjanjian kalau kamu kembali lagi kamu terbakar, kamu akan binasa. Mau? Dia lihat mungkin dia aja tuh masih mau ya, gitu. Akhirnya dia mau menikah, selesai sekarang nggak balik. Alhamdulillah. Sekarang sampai. Jadi masalah. Kalau tadi jin apa ya? Oh iya, ini masalah warisan sepertiga ini. Nggak boleh, siapapun dia nggak boleh untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga. Kalau sepertiga pas bagaimana? Boleh. Lebih nggak boleh. Kurang, yo lebih bagus. Karena apa? Karena sebagian 2/3 itu adalah haknya ahli waris. Haknya ahli waris. Itu adalah hajar untuk orang yang sakit. Famin afradil awal, maka dari golongan pertama adalah masyhuri ahli maslahatin mahjur ali. Yang pertama ya, yang disyariatkan untuk kemaslahatan mahjur ali, orang yang dihajar, orang yang dilarang tersebut. Itu seperti apa? Filmal ala safi, orang safi. Siapa itu safi? Wa huwa al mubadzir limalih, adalah orang yang berfoya-foya dengan hartanya. Dia punya harta kaya raya terus foya-foya. Foya-foyanya bagaimana? Ka'ayyarmihi fi bahr au nahwi, seperti melemparnya di lautan atau sejenisnya. Saya punya duit sak koper berat dikobong. Satu koper dikobong. Oh iya, gak beres kok. Hajar. Dan kamu gak boleh main dengan harta. Kamu kalau pun nanti hakim yang kasih larangannya. Orang yang foya-foya. Au yudayyi'ahu bi ghubnin fahish bi muamalah. Atau dia sia-siakan hartanya tersebut dengan cara perdagangan yang fahish, yang salah. Entah itu misalnya beli HP, HP-nya harganya 25 juta misalnya. Lalu kemudian dia mengatakan ini tak tunggu 50 juta. Tidak berarti mubazir orang. Foya-foyanya kebangetan. Nah, seperti ini dihajar. Untuk masalah siapa? Masalah dirinya. Orang yang dilarang ini orang foya-foya. Sampai kapan? Sampai muamalahnya benar. Termasuk ada orang ya. Orang zaman saya kira orang edan. Zaman sekarang ini zaman gak beres. Orang lebih, ini saya melihat sendiri, orang lebih senang melemparkan uangnya itu ke sumur, ke kolam atau ke laut daripada memberikan kepada tangan yang membutuhkan. Paham ya? Jadi duit. Kalau kamu punya hajat, lemparkan ini ke dalam sumur, nanti kamu hajatnya dikabulkan. Tidak stres kok. Kalau kamu punya hajat, jangan dilempar ke sumur, paranormal. Datangi itu orang yang memerlukan, kasih di tangan orang yang memerlukan, maka kamu akan diberikan hajat oleh Allah. Ini hajat-hajat itu tak melarat. Itu ada. Nggak salah, kalau nggak salah juga di mana ya? Salah satu salat lah. Di salah satu salat di Indonesia juga ada itu. Kalau melempar ini nanti orang kecil gitu. Adapun yang dilempar kalau jenazah lewat ya, tapi ada ditabrak karena cuma beli sewu. Itu ada. Di melempar tangan musuh. Itu bagaimana ya? Itu anggap sedekah. Anggap sedekah atau buang bala lah. Buang bala itu ya sedekah harus. Kemudian au yusarrifu fi muharram, ataupun di uangnya tersebut difoya-foyakan dalam hal-hal yang haram. Ditraktir wong sak kafe mabuk kabeh, ayo saya bayar. Iki uang hajar dilarang. Lek awas kau duit mana? Awas kamu ke sini dihajar. Man ulima
hajru alaihi ba'da bulugh, barang siapa yang diketahui dihajarnya itu setelah balik, fal asal istihabu hatta yaglib ala dhann syurut bil ikhtiyar. Ada satu orang bayi selewat di masa sampai bayi tersebut menjadi anak kecil mumayyiz balik. Tapi begitu balik foya-foya. Setelah dia balik dia foya. Apakah itu hajarnya safih atau hajar bulu? Hajar apa? Sobi. Maka dikatakan itu hajarnya seperti hajar sobi, anak kecil. Kenapa? Karena pikirannya masih agak seperti anak kecil. Yang bisa mengangkat hajar tersebut adalah ar-rusyud. Orang itu dewasa dalam pikiran. Dalam pemikirannya dia dewasa. Dia tidak akan bertindak yang seperti tadi itu, foya-foya dan lain sebagainya. Bil ikhtiyar. Amma min jahl, amma man juhila haluhu, ataupun orang yang tidak diketahui keadaannya, fal asal fihi ar-rusyud fa'aquluhu sahih kama alim ar-rusyud. Adapun kalau satu orang tidak diketahui keadaan, ini orang ini apa namanya, mubadir apa enggak, ini orang ini padahal dia mungkin di negara lain dilarang, tapi begitu ke negara yang satu lagi tidak diketahui apakah dia itu dilarang apa enggak, maka orang yang tidak diketahui keadaan kembali ke keadaan semula, yaitu ar-rusyud. Orang tersebut tidak termasuk dilarang ataupun dihajar. Kemudian mungkin afradi al-thani insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tolong diingatkan ya, min abdillah. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Atau mungkin setelah doanya. Bilqabul alaikun Sallallahu alaihi wa sallam. Allah والفاتحة. الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم ودلالة الهدى والتيسير بذلك ويسر بذلك قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مدير الشر الذين بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وكرامة لنا في ديننا رب وفقنا وفقكم لما تهتدي قولا وفعلا كرما واغفر كل حلالا دائما وحلالا يعلما ضل خير وكل شر. ربنا اصلح لنا كل شرور واجر برضاك العيون واغفر عنا ربنا كل الذنوب قبل ان تاتينا رسل المؤمن واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله على المصطفى ملك الحديد عنا ورفع بكتاب فيه الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الكرام. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يساره لا تولنا وليا سواه واجعلنا ممن خالف امرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Yang mau tanya silahkan. Ada sebuah definisi begini. Hah? Bapali yang tadi sampaikan Bapali tadi. Oh ya. Ada sebuah definisi yang mengatakan begini. Mungkin pada hari nanti gimana? Abdul Wali mentawarak api. Ilahnya dari bulan manusia itu. Sedangkan manusia tidak luput dari salah dan tidak ada salah dan lupa. Lalu bagaimana dengan menurut pada Habib mengenai dengan definisi wali yang saya sampaikan tadi? Ini satu itu dia. Definisi tadi apa? Ya? Definisi tadi dari mana? Saya bukan di apa dulu saya dulu. Fadlul wali. Hadul wali. Hadul wali. Hadul wali. Mengetahui lalu maksiat.
Ada mengatakan gitu. Malam Mengetahui maksiatuhu. Ada yang mengatakan gitu. malam yahtaribu. Mengetahui maksiatuhu. Ada yang kemudian ada yang kedua dari Ismail yang mengatakan harus selalu aku nggak pernah sama sekali mengerjakan maksiat itu. Ada dua definisi dulu ya. Sedangkan manusia nggak luput daripada lupa dan kesalahan begitu dan dosa itu. Dan dengan dua definisi itu menurut pandangan hadis bagaimana dengan keadaan manusia yang tidak akan luput dari dosa dan kesalahan itu satu. Tadi manusia bernama hajar ini, maka hajar yang dilarang. Ada mas-mas jenuh yang dilarang tadi. Apakah semua jenuh nahar ataukah hanya sebagian saja? Seperti satu jam dia masuk, kemudian sembuh, kemudian maju lagi atau Ya, jenuh mudbir. apakah memberdasarkan apa jenuh nahar atau sebagian? Untuk yang pertama, wali Allah, seorang wali Allah itu adalah kalau dikatakan apa bedanya wali dengan nabi? Kalau nabi itu maksum itu gotel, artinya tidak akan maksiat, ataupun tidak tertimpa dosa. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang nabi itu nggak bakal dosa. Adapun masalah apakah seperti Nabi Daud, seperti Nabi Allah Adam dan lain sebagainya, ada ulama yang mengatakan Nabi Adam itu ketika di dalam surga bukan seorang nabi, akan tapi seseorang makhluk hamba Allah. Kalau dia wali di dalam surganya, walinya siapa? Walinya Allah. Oke. Terus di bawah-bawahnya siapa? Orang dia juga nggak ada makhluk yang lain. Nabi. Nah kalau dia nabinya Allah, oke, nabi. Umatnya siapa? Ketika di dalam surga. Ya, tapi sebagai makhluk pertama. Begitu diturunkan, lalu kemudian anak-anak yang lain, maka Nabi Adam sekarang menjadi nabi dan menjadi roh. Itu masalah nabi. Nabi maksum, terus gitu. Ada wali. Wali itu apa? Wali nggak maksum, tapi mahfud, terjaga, hafid, mahfud. Apakah wali terkadang jatuh kepada kemaksiatan? Iya. Wali terkadang jatuh kepada kemaksiatan karena basyariahnya, kemanusiaannya. Jadi wali pun seperti ada wali yang mantan tobat, ya no. Ada wali mantan pemabuk, ya ada. Maka jangan kemudian ada perasaan bahwasanya aku ini ahli maksiat, biar aku maksiat tok, gak mungkin aku jadi wali. Tidak. Tapi wali itu paling bagus takrif atau pengertiannya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Al-Qur'an. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li hukmillah. Dan yang mereka dapatkan adalah kebahagiaan. Jadi wali itu ya seperti itu. Dan seorang wali kalau dia jatuh kepada suatu dosa, dia akan kembalinya lebih lagi. Paham? Dia lebih lagi. Jatuh ke maksiat tobat, tapi tobatnya banter, kencang. Itu wali Allah. Dan martabatnya ya tinggi besarnya itu, derajatnya ya macam-macam. Artinya setiap wali itu ya harusnya dia beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Jangankan wali, sahabat itu ya pernah jatuh ke dalam suatu kemaksiatan. Contohnya Muhammad, sahabat lebih hebat dari wali, lebih hebat dari wali Allah. Itu masalah pertama seorang wali. Ya wali terkadang jatuh kepada suatu kemaksiatan atau suatu dosa, lalu kemudian dia pasti kembali kepada Allah SWT karena memang dijaga oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dijaga. Dan yang kedua masalah hajat orang gila. Al-junun al-mudbik.
Ya, gila 12 jam, sadar 12 jam. Misalnya. Maka bagaimana? Di waktu dia gila, dia otomatis terlarang. Ketika dia sadar, otomatis terangkat. Karena apa? Anak bayi tadi kita sebutkan, anak bayi atau anak kecil dan apa namanya? Orang gila tadi itu, mereka dihajarnya, dilarangnya bukan oleh hakim, tapi dengan sendirinya otomatis. Dan ini kasus nyata. Ada di salah satu tempat kita itu, tempat pengajian kita, itu ada satu orang, dia itu kena penyakit seperti itu, junun mudbir. Kadang gila, 2-3 hari gila, sisanya sadar. Kalau dia gila, wes gak ngerti kelambi, sarungan, bisa tengah paha. Sekarang gila, bisa ngomong-ngomong dewe, berat-berat dewe, teriak-teriak semua. Tapi begitu dia sadar, dia jualan alat-alat elektronik. Begitu dia sadar, dia jualan alat-alat elektronik. Apakah jualannya ini sah? Sah. Kenapa? Karena dia berjualan dalam keadaan sadar. Rusyud tadi itu. Sah jualan. Tapi kalau gila, pas dia gila nyuruh gerobaknya, kemudian dia jualan antena dan lain sebagainya, dia jualannya nggak sah. Kenapa? Karena dia juga. Paham ya? Paham sih? Itu namanya jualan mubin. Dalam keadaan dia afak, sahat muamalah itu. Kalau dalam keadaan dia sadar, sah muamalahnya. Kalau dia dalam keadaan gila, tidak sah. Pas buka tubuh, tengah-tengah tubuh, gila. Bagaimana? Di waktu itu terangkat. Di waktu itu jatuhlah yang namanya larangan. Sampai kapan? Dia sadar. Sampai jadi nggak ada benar juga dia, nggak ada benar itu nggak dia. Pokok dia gila, tapi dilarang. Iya. Terus kemudian Nabi Adam tadi. Oh iya. Di surga juga. Andai kan Nabi Adam mau bertanya kan di surga kan ada market dia. Di surga kan ada market juga. Mungkin temannya Nabi Adam di surga mungkin ada market juga di surga. Andai kan Nabi Adam mau bertanya kepada malaikat, mungkin Nabi Adam nggak mungkin akan sampai makan 20 gitu. Mungkin cuma sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tapi mengapa dia nggak bertanya dia? Saya bertanya pada malaikat. Andai kan dia kan bertanya, mungkin ya nggak sampai kerja cuma 20 bulan kalau sisa dari. Sebenarnya jawaban saya nggak ngaruh apa-apa karena sudah dimakan. Sebenarnya, cuman itulah skenario-nya Allah. Jadi itu untuk pelajaran kita sebenarnya. Itu pelajaran kita. Bahasanya ada musuhnya dan lain sebagainya. Nah kalau semuanya di dalam surga itu isinya malaikat, ya nggak ada cerita. Paham ya? Ya di situ. Kayak yang lain. Yang lagi belum masuk apa enggak orang yang masuk? Orang yang mabuk itu berarti kan nggak rusuh. Sama kayak orang gila tadi. Majul. Orang mabuk datang ke showroom beli mobil.